Rangkaian uji coba di Turki usai, pertahanan timnas Indonesia U20 makin rapi. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Hasil imbang tanpa gol yang diraih timnas Indonesia U20 saat beruji coba melawan Moldova U20, Jumat tanggal 4 November tahun 2022 boleh dibilang kurang memuaskan. Namun, dari segi permainan, ada sisi positif yang didapatkan Kakang Rudianto DKK saat tampil di Stadion Manavgat, Ataturki, Turki. Sektor pertahanan tim Garuda Nusantara lebih rapi. Moldova U20 nyaris tanpa peluang dalam laga ini. Mereka kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim besutan Shin Tae-yong itu. Padahal dalam laga uji coba sebelumnya, gawang timnas Indonesia U20 selalu kebobolan. 1 gol ketika melawan klub lokal, Çakalıklıspor, 2 gol ketika melawan Turki U20, dan 1 gol saat pertandingan pertama melawan Moldova U20. Sementara di uji coba keempat yang digelar Jumat malam WIB, gawang timnas Indonesia U20 mencatatkan clean sheet. Ini menjadi catatan penutup yang manis selama pemusatan latihan di Turki, di mana setelah ini TC berlanjut ke Spanyol. Ketika menjalani laga kedua melawan Moldova U20, timnas Indonesia U20 menurunkan 4 pemain bertahan di babak pertama, yaitu Kakang Rudianto, Marcel Januar, Ahmad Rusadi, dan Barnabas Sobor. Mereka tidak banyak mendapatkan tekanan dari lawan. Kuarter lini pertahanan ini lebih banyak mengalirkan bola ke depan untuk membantu serangan. Kakang yang berposisi sebagai bek kanan terlihat paling aktif naik membangun serangan. Sementara pada babak kedua, komposisi diubah menjadi 3 pemain bertahan. Kakang dipadukan dengan Robby Darwish dan Dimas Juliono. Ketiganya lebih sering berada di jantung pertahanan. Namun, mereka harus berusaha lebih keras menghadapi permainan Moldova. Dalam 20 menit terakhir, tim lawan mulai memberikan tekanan. Beruntung sampai laga usai, pertahanan timnas Indonesia U20 masih rapi dan tenang menghentikan serangan lawan. Jika dibandingkan dengan posisi lain, lini pertahanan timnas Indonesia U20 bisa dibilang paling aman. Pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak opsi pemain dengan kualitas setara. Saat melawan Moldova U20, bek jangkung Muhammad Ferrari tidak diturunkan. Namun, Robby Darwish yang kali ini menjadi stopper tampil apik. Pemain Persib Bandung ini memperlihatkan jika dia memang pemain untuk multiposisi. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek sayap. Selain itu, Barnabas Sobor, Dimas Juliono, Marcel Januar, juga memperlihatkan ketangguhannya di lini belakang. Jadi andaikan satu di antaranya absen, Shin Tae-yong tidak pusing mencari penggantinya. Bagaimana pendapat kalian?